Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik tema 3 tentang makanan sehat, subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan, pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Jadi di tematik, Bu Dita tidak mengajarkan IPA karena sudah diwakilkan oleh pembelajaran IPA sendiri oleh Pak Solikin. Anak-anak boleh membuka buku pemerintah yang sudah dipinjamkan dari sekolah kemarin yang tema 3, silakan dibuka dengan melihat videonya Bu Dita dan mencatat hal-hal penting yang sekiranya perlu untuk belajar. Kita mulai. Oh iya anak, sebelumnya kita mulai pembelajaran ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan ilmunya bermanfaat. Apakah anak-anak selalu makanan-makanan sehat seperti yang dilihat pada gambar? Di gambar itu ada 5 gambar anak-anak. Ini adalah contoh 4 makanan, 4 sehat, 5 sempurna. Ada susu, ada roti, ada nasi, ada sayur mayur, ada buah-buahan, ada dan ada lauk pauk. Contoh makanan sehat adalah makanan 4 sehat, 5 sempurna. Seperti gambar tadi ada nasi, sayuran, buah-buahan, daging, dan susu. Makanan sehat juga ada kriterianya anak-anak. Harus mengandung zat-zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang seimbang. Seperti ada karbohidrat, ada lemak, ada vitamin, ada mineral, ada protein. Dalam jumlah yang seimbang, jadi tidak boleh misalkan banyak mengkonsumsi karbohidrat saja. Tidak boleh. Harus semuanya seimbang. Makanan sehat penting bagi tubuh kita. Oleh karena itu, banyak iklan yang dapat kita temui di tempat-tempat umum yang mengetengahkan tentang makanan sehat. Iklan memang dimaksudkan untuk mempromosikan sesuatu kepada para pembaca. Coba anak-anak, diamati iklan berikut dengan seksama. Ini ada contoh iklan 1, iklan 2, dan iklan 3. Di sini misalkan di gambar 2. Gambar 2 itu gambar apa ya Bu Dita? Ada anak sedang makan buah semangka. Dan tulisannya apa yang ditemui anak-anak? Makanan sehat dan bergizi penting untuk pertumbuhan otak anak Anda. Kemudian dari kalimat-kalimat tadi itu termasuk kalimat iklan yang digunakan untuk menarik pembaca yang bersifat persuatif. Kemudian setelah anak-anak mengamati iklan, dapat mengisi tabel di sini. Aku menemukan 1 gambar. Gambar apa tadi? Nomor 1. Gambar irisan buah misalkan. Anak-anak boleh gambar terserah, gambar apa menurut anak-anak itu gambar apa. Ini dicontohkan Bu Dita, misalkan tadi itu menurut Bu Dita ada gambar irisan buah. Kemudian tulisan yang dapat dilihat Bu Dita. Ada tulisan makanan sehat dan bergizi. Ada tulisan solusi untuk hidup sehat dan awet muda. Kemudian di gambar 2 ada gambar seorang anak perempuan makan buah semangka tadi ya. Kemudian tulisannya makanan sehat dan bergizi penting untuk pertumbuhan otak Anda. Kemudian ada gambar sayur dan buah-buahan yang ketiga. Dan tulisannya cintai jantung Anda, konsumsi sayur dan buah segar. Yang kedua, manfaat prima dengan rasa yang sehat. Dahsyat, maaf. Ini kenapa diperbesar ini? Kemudian kita diskusikan anak-anak berdasarkan tulisan-tulisan iklan yang dibaca anak-anak di atas. Kita dapat mengidentifikasi beberapa hal penting
melalui peta pikiran. Jadi di bukunya anak-anak ada peta pikiran tentang kata kunci yang di situ ada 4 kotak ya. Di sini diganti Budita lingkaran-lingkaran, nggak apa-apa nggih. Yang pertama di lingkaran warna ungu, kata kunci yang aku temukan adalah, misalkan Budita tadi menemukan iklan adalah, dalam iklan tersebut adalah pentingnya makanan sehat dan bergizi. Anak-anak boleh menemukan kata kunci yang lainnya, kan ada 3 gambar ya. Kemudian yang kedua, di lingkaran yang warna biru, alasanku memilih kata tersebut sebagai kata kunci iklan adalah kata tersebut dapat mewakili iklan dan menjadi sumber informasi utama. Sehingga dapat disimpulkan apa sih kata kunci itu anak-anak di lingkaran yang warna kuning. Kata kunci adalah kata yang digunakan sebagai kunci untuk menghubungkan dengan gambar pada iklan sehingga menjadi sebuah informasi yang dapat dipahami pembaca. Jadi fungsinya kata kunci itu menghubungkan anak-anak antara tulisan dan gambar sehingga pembaca dapat menemukan sebuah informasi penting yang berkaitan. Kemudian di lingkaran yang nomor 3, di lingkaran yang berwarna orange, anak-anak dapat mengidentifikasi bagaimana ciri-ciri kata kunci, yaitu yang pertama, kata kunci itu terdiri dari 1 kata atau 2 kata sehingga membentuk frase. Kemudian mengandung kata unik. Kata unik ini digunakan untuk apa tadi anak-anak? Untuk menarik perhatian pembaca. Kemudian yang ketiga, dapat mewakili sebagian informasi dalam iklan. Anak-anak dapat melengkapi kotak-kotak yang ada di buku sesuai penjelasan yang diberikan oleh Budita ini. Tapi untuk kata kuncinya boleh beragam sesuai dengan gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Ini ada contoh iklan lagi. Ada anak membawa gelas yang berisi air dan tulisannya apa anak-anak? Pentingnya air untuk kita. Jadi sebuah iklan nanti pastinya ada gambar, ada tulisan yaitu berupa kata kunci, dan nanti ada penjelasan-penjelasannya. Jadi anak-anak, iklan memiliki fungsi untuk apa? Mempromosikan sesuatu. Dan di dalam iklan tersebut terdapat kata kunci serta gambar yang mendukung kata kunci tersebut. Kalimat-kalimat yang ada dalam iklan harus menarik dan mudah dipahami sehingga dapat menarik perhatian pembeli atau konsumtif. Kemudian di sini Budita sudah memberikan tugas berikutnya, yaitu tugas ke-21 dengan mengamati iklan. Jadi tugasnya sudah ada di video ini. Yang ada di Google Classroom hanya formulir untuk mengumpulkan atau mengupload tugasnya. Jadi di sini ada sebuah iklan tentang perlindungan terhadap virus corona dengan memakai masker. Silakan diamati iklan tersebut dan dilengkapi tabel di bawah ini. Ada 1, 2, 3, 4. Ada pertanyaannya yang sudah disiapkan di situ, ada 4 pertanyaan dan anak-anak bisa menjawab sesuai dengan iklan yang disajikan oleh Budita. Tugas ini yang harus dikumpulkan ya. Kemudian di sini ada sebuah lagu yang berkaitan tentang hidup sehat, yaitu judulnya Mars Hidup Sehat. Sebenarnya di video ini sudah dapat diputar anak-anak lagunya. Mungkin HP-nya tidak support sehingga lagunya tidak terputar. Nanti Budita akan memberikan atau share lagunya di Google Classroom. Jadi anak-anak mendengarkan lewat sana nggih. Kemudian setelah mendengarkan lagu Mars Hidup Sehat, anak-anak kan sudah dijelaskan oleh Budita tentang macam-macam tangga nada, yaitu ada tangga nada diatonis mayor dan diatonis minor. Anak-anak identifikasi tentang lagu Mars yang nanti akan di-share Budita. Lagu tersebut memiliki tangga nada apa? Misalkan mayor Bu. Kenapa mayor? Harus diberi alasan karena titik harus ada alasannya. Seperti yang kolom di bawah ini yang sudah disajikan oleh Budita.
Kemudian yang kedua, anak-anak harus memberikan 2 contoh lagu nasional atau lagu daerah boleh, yang menurut anak-anak memiliki tangga nada A mayor dan B minor. Jadi tugasnya anak-anak ada 2. Yang pertama tadi mengidentifikasi iklan sesuai dengan iklan yang sudah disiapkan oleh Budita tentang perlindungan virus corona dengan menggunakan masker. Dan yang kedua, tugasnya adalah melengkapi pertanyaan-pertanyaan tentang lagu Mars Hidup Sehat yang ada di bawah ini. Kemudian dikirimkan ke Google Classroom tematik, tidak boleh salah. Kemudian di situ nanti sudah disiapkan oleh Budita formulir khusus untuk mengupload video. Jadi anak-anak tidak perlu mengupload di luar, di forum, di komentar, atau di WA. Karena nanti tugasnya anak-anak dapat tidak ternilai atau tidak terrekap oleh Budita. Kemudian untuk berikutnya, anak-anak nanti bisa absen terlebih dahulu sebelum mengerjakan tugas seperti biasa. Jadi absennya tetap menggunakan seragam nggih, meskipun foto. Cukup sekian pembelajaran tematik hari ini. Kurang lebihnya Budita mohon maaf. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi anak-anak dan anak-anak supaya tetap diberi kesehatan dalam situasi wabah COVID ini. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.